Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan perkenalan terhadap guru, teman-teman, dan mata pelajaran, hari ini atau minggu ini kita akan mulai masuk ke materi pertama dalam mapel ini. Materi pertama dalam mapel ini adalah logika dan algoritma. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mengenai logika terlebih dahulu. Bersyukurlah kita sebagai manusia yang merupakan makhluk paling sempurna yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita ini diberi kemampuan untuk dapat berpikir dan bernalar dengan baik. Karena manusia itu adalah pada dasarnya makhluk yang dapat berpikir, kita mempunyai dua ciri utama. Yang pertama adalah rasionalitas, yang menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Yang kedua, kita juga diberi kemampuan untuk mendorong atau berlaku sikap sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Kedua ciri ini, rasionalitas dan moralitas, akan membantu kita dalam memecahkan masalah. Karena terkadang kalau untuk memecahkan masalah kita mempunyai berbagai macam faktor pendukungnya ya, seperti itu. Nah, karena adanya rasionalitas dan moralitas, seseorang membutuhkan pola pikir yang logis di setiap keadaan. Jadi untuk memecahkan masalah yang sebaik mungkin kita memerlukan pikiran yang logis seperti itu. Pada dasarnya, logis itu mempunyai dua unsur. Yang pertama, dia harus masuk akal. Yang kedua, memenuhi hukum logika. Hukum logikanya apa? Hukum logikanya ya masuk akal ini. Jadi kembali lagi ke unsur yang pertama. Untuk bisa berpikir logis harus masuk akal, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian logika. Logika ini berasal dari kata Yunani, yaitu adalah kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Lebih spesifik, dalam mata pelajaran ini, logika digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Oke, kita sekarang akan membahas tentang salah satu fungsi logika, yaitu logika dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Kalau mungkin sebelumnya di SD atau SMP kalian pernah mendengar kata deduktif, lalu ada yang satu adalah induktif. Kalau deduktif kan kalau di dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kalimat utama atau ciri kalimat utama yang ada di depan paragraf seperti itu. Tapi kalau dalam konteks ini, deduktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Jadi dari pernyataan umum, dari yang general dulu, baru yang ke khusus. Lalu satunya deduktif, ada juga logika secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang benar, yang khusus dulu, baru ke umum. Sekarang kita masuk contohnya nih, penarikan kesimpulan secara deduktif. Misalkan ada pernyataan umum, semua siswa SMKN 5 harus disiplin dan bertanggung jawab. Lalu ada pernyataan khusus juga nih, Randy adalah siswa SMKN 5 Surakarta. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan dari pernyataan umum dan khusus ini. Kesimpulannya adalah Randy, karena dia adalah siswa SMKN 5, berarti dia harus disiplin dan bertanggung jawab, seperti itu. Atau misalnya, kita buat contoh lagi, misalnya pernyataan umumnya, semua siswa SMKN 5 harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu khususnya, Andi adalah siswa SMKN 5, berarti kesimpulannya adalah Andi harus menerapkan protokol kesehatan, seperti itu. Gitu ya, nanti kalian bisa pelajari lagi. Lalu untuk penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu adalah induktif. Kalau penarikan kesimpulan dengan induktif ini, dia kebalikannya dari deduktif. Kalau deduktif kan dari umum ke khusus. Kalau yang ini dari khusus ke umum. Misalkan ada 3 pernyataan khusus nih. Yang pertama, Dian siswa yang rajin belajar. Dia mendapat nilai yang memuaskan. Lalu yang pernyataan kedua, Eko siswa yang rajin belajar. Dia juga mendapat nilai yang memuaskan. Lalu yang pernyataan ketiga, Rifki siswa yang rajin belajar. Dia mendapat nilai yang memuaskan. Nah, sekarang pernyataan umumnya nih, karena dia kan, ini Dian, Eko, Rifki kan sama-sama siswa. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari pernyataan khusus itu. Siswa yang rajin belajar akan mendapat nilai yang memuaskan. Nah, dari yang
deduktif dan induktif ini, kita bisa menarik kesimpulan ini dengan menerapkan logika seperti itu. Sekarang masuk ke materi terakhir kita atau tugas terakhir kita nih dalam pertemuan hari ini. Silahkan kalian buat sebuah logika dengan pola penalaran deduktif dengan tema perkembangan COVID-19 di Indonesia. Tadi kan saya udah mencontohkan satu nih yang mirip dengan COVID, nah kalian bisa kembangkan lagi. Lalu yang kedua, buatlah sebuah logika dengan pola penalaran induktif dengan tema kegiatan sehari-hari. Nah di sini bebas, kalian bisa menentukan temanya bebas sesuai dengan kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sekarang kalau sudah kalian temukan jawabannya, lalu tuliskan jawaban kalian dalam buku, tulis, lalu setelah itu kalian foto, dan hasilnya silahkan kalian posting atau kalian kirim di kolom reply postingan saya ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan lagi di kolom komen atau bisa chat saya seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.